Selamat siang Mbak Ami. Selamat siang, Mbak. Baik, selamat datang dan selamat bergabung di sesi konseling kita pada hari ini. Di sini saya sebagai konselor yang akan bersama-sama dengan Mbak Ami selama proses konseling. Saya juga akan menginformasikan bahwa proses konseling kita akan berlangsung selama 45 menit. Selama proses konseling, Mbak Ami bisa menceritakan dengan tenang tanpa perlu merasa khawatir. Semua hal yang Mbak Ami ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti di dalam cerita Mbak Ami terdapat informasi mengenai pihak ketiga, seperti keluarga, orang tua, kerabat, dan lainnya, termasuk diri Mbak Ami sendiri, berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya berhak menginformasikan kepada atasan saya. Begitu Mbak Ami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah sangat jelas, Mbak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mbak Ami pada saya sebagai konselor dan telah meluangkan waktu untuk mengikuti proses konseling pada hari ini. Iya, Mbak. Oke, baik. Bisa kita mulai untuk konselingnya? Iya, Mbak, bisa. Baik, bisa Mbak Ami ceritakan apa yang membuat Mbak Ami memutuskan untuk datang melakukan konseling ini? Jadi begini, Mbak. Saya tuh kesini karena saya merasa susah tidur, Mbak. Gitu ya. Lalu? Ya, Mbak, saya tuh mengalami susah tidur yang cukup mengganggu ya menurut saya. Saya tuh merasa ini terjadi setelah saya sudah masuk kuliah kembali secara online, di mana tugas-tugas itu tuh diberikan secara bersamaan, sehingga saya merasa harus segera mengerjakan hingga tengah malam bahkan dini hari. Sudah berapa lama Mbak Ami mengalami susah tidur ini? Akhir-akhir ini sih Mbak, udah 1 sampai 2 bulan. Baik, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Mbak Ami ketika dalam situasi seperti ini? Perasaan saya ya jadi kacau Mbak, jam tidur saya jadi tidak beraturan. Apa yang Mbak Ami maksud dengan perasaan kacau ini, Mbak? Ya, karena dengan mengerjakan tugas bersamaan hingga tengah malam di depan laptop berjam-jam, mata saya tuh kadang suka sakit, kepala pusing, pola tidur saya juga jadi berubah drastis, Mbak. Apakah hal tersebut membuat Mbak Ami yakin bahwa Mbak Ami menjadi susah tidur? Iya, Mbak. Mungkin Mbak Ami merasa kacau dengan tugas-tugas online karena Mbak Ami belum terbiasa dengan metode perkuliahan yang sebelumnya offline, kemudian sekarang beberapa aktivitas harus dilakukan secara online, seperti tugas kuliah Mbak Ami ini. Iya, Mbak, betul. Sekarang dengan kondisi yang apa-apa serba online ini, semua tugas yang diberikan langsung saya kerjakan supaya tidak menumpuk. Tapi ya nyatanya tetap aja, Mbak, ada yang numpuk. Oke, baik. Mbak Ami mengatakan bahwa langsung mengerjakan tugas yang diberikan supaya tidak menumpuk. Akan tetapi, Mbak Ami juga merasakan kacau dengan tugas-tugas yang diberikan. Entahlah, saya juga bingung, Mbak. Baik, saya dulu juga begitu, Mbak. Tidak sama persis, namun secara garis besar tidak jauh berbeda. Saya pernah mengalami susah tidur karena harus mengejar deadline. Hal itu pernah membuat saya kacau hingga merasakan putus asa dengan kondisi fisik saya yang sangat lelah pada saat itu, karena banyaknya tugas yang harus saya selesaikan. Namun lama-lama, saya menyadari bahwa perasaan itu timbul karena saya belum terbiasa dengan kondisi yang terkadang saya mempunyai waktu luang, menjadi disibukkan dengan deadline dan aktivitas yang cukup padat. Betul sekali, Mbak. Saya juga merasakan putus asa. Namun, mau gimana lagi ya, Mbak? Saya harus menyelesaikan kuliah saya tepat waktu, sehingga saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas saya juga harus tepat waktu. Menurut Mbak Ami, apa yang bisa Mbak Ami lakukan untuk mengatasi kesulitan tidur yang cukup mengganggu aktivitas Mbak Ami ini? Mungkin dengan olahraga, gizi yang cukup, dan motivasi yang kuat. Mungkin saya juga harus mengatur jadwal seefektif dan seefisien mungkin. Betul, Mbak.
Kita membutuhkan jadwal yang efektif dan efisien untuk memperbaiki pola tidur. Di dalam kasus Mbak Ami ini, mengatur jadwal yang efektif dan efisien merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan tidur. Baik Mbak, akan saya coba. Oke, baik. Dan sebelumnya, usaha apa yang sudah Mbak Ami lakukan untuk mengatasi kesulitan tidur ini? Saya sudah mencoba untuk tidak mengerjakan tugas, tidak melakukan aktivitas supaya bisa tidur lebih awal. Namun tetap saja Mbak tidak membuahkan hasil. Walaupun belum membuahkan hasil, namun Mbak Ami hebat, sudah semakin terbuka untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Mbak. Ya, saya ingin mengubah pola tidur saya menjadi lebih baik dengan aktivitas yang normal kembali Mbak. Bagus sekali Mbak Ami. Untuk mencapai perubahan yang diinginkan, terdapat proses yang diawali dengan tekad yang kuat, percaya diri, serta kesiapan. Mbak Ami sudah siap? Sudah Mbak, saya sangat siap. Saya sudah kacau dengan keadaan seperti ini. Oke, baik. Selain mencoba tidak mengerjakan tugas dan tidak melakukan aktivitas supaya bisa tidur lebih awal, apakah Mbak Ami juga memikirkan cara lain? Selain itu, saya akan mengatur jadwal seefektif dan seefisien mungkin dan juga relaksasi Mbak. Hal tersebut cukup efektif apabila dilakukan dengan kesiapan yang sungguh-sungguh. Ketika saya memiliki masalah seperti Mbak Ami ini, saya juga melakukan relaksasi dengan latihan pernafasan agar merasa lebih nyaman, sehingga saya juga bisa mengatur jadwal kegiatan dengan efektif dan efisien. Bagaimana dengan Mbak Ami? Saya belum mencobanya Mbak, namun saya semakin yakin bahwa saya bisa melakukannya dan berhasil mengatasi kesulitan tidur dengan cara seperti ini. Oke, baik. Ketika Mbak Ami sedang di situasi seperti ini, segera usir pikiran tersebut dengan kalimat-kalimat positif untuk mendukung perubahan Mbak Ami. Cobalah untuk relaksasikan diri Mbak Ami dan buatlah jadwal keseharian Mbak Ami. Baik Mbak, akan saya coba. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan memberikan pekerjaan rumah untuk Mbak Ami segera memulai proses perubahan dan harapan Mbak Ami ke depannya. Mbak Ami bisa melaporkan proses yang telah dilakukan dengan menghubungi kontak biro kami. Baik Mbak, siap. Baik, saya akan mereview dari pertama kali Mbak Ami datang melakukan konseling. Mbak Ami mengeluhkan bahwa mengalami kesulitan tidur karena mengerjakan tugas yang bersamaan. Lalu Mbak Ami juga merasakan kacau dari dampak yang Mbak Ami keluhkan. Kemudian di pertemuan selanjutnya Mbak Ami mulai menyadari bahwa perasaan kacau tersebut timbul karena Mbak Ami belum terbiasa dengan metode perkuliahan yang berganti, serta Mbak Ami memiliki harapan ingin mengatasi pola tidur ini karena mengerjakan tugas yang bersamaan. Lalu di pertemuan hari ini kita sudah mendiskusikan langkah perubahan yang akan dilakukan, yaitu dengan mengatur jadwal seefektif dan seefisien mungkin, dan juga dengan relaksasi. Bagus sekali ya Mbak Ami perkembangannya. Iya Mbak, terima kasih. Oke, baik. Nah, selama proses konseling ini, gimana nih perasaannya Mbak Ami? Saya senang sekali Mbak, saya menjadi lebih lega dan bersemangat kembali Mbak. Saya juga senang Mbak bisa bertemu dan berproses dengan Mbak Ami. Oke, baik. Hari ini konseling kita sudah berakhir ya Mbak. Saya berharap bahwa Mbak Ami dapat mencapai perubahan yang diinginkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ami karena telah mempercayakan biro kami dan saya sebagai konselor selama proses konseling ini. Saya juga mohon maaf apabila selama proses konseling terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat berproses Mbak Ami. Ya Mbak, terima kasih telah mendampingi saya dalam proses konseling ini ya. Baik Mbak. Halo, selamat siang Mbak Adel. Selamat siang Mbak. Mbak Adel lagi sibuk berkegiatan apa aja nih Mbak? Lagi sibuk kuliah aja sih Mbak. Wah, pasti lagi sibuk banget ya.
Baik, sebelumnya terima kasih atas ketersediaan dan kepercayaan Mbak Adel pada saya sebagai konselor. Sebelumnya saya juga ingin menginformasikan bahwa sesi konseling akan kita lakukan selama 45 menit ya Mbak. Dan Mbak Adel dapat menceritakan dengan nyaman tanpa perlu merasa khawatir karena saya akan menjaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam cerita Mbak Adel terdapat informasi pihak ketiga seperti keluarga, orang tua, kerabat, dan lainnya termasuk Mbak Adel sendiri yang berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya berhak menginformasikannya pada atasan saya. Begitu Mbak Adel, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas Mbak Adel? Baik Mbak, sekarang saya tidak ada pertanyaan. Nah, hari ini apa sih yang membuat Mbak Adel memutuskan untuk melakukan sesi konseling? Jadi gini Mbak, akhir-akhir ini saya merasakan mood swing yang perubahannya terjadi dengan cepat. Hal itu saya rasakan saat saya harus selama seminggu tuh menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk dan tidak memiliki waktu luang. Begitu ya, lalu? Saya menceritakan kepada teman saya mengenai apa yang terjadi pada saya, tetapi dia seperti tidak peduli. Bisa diceritakan pada saya mengapa Mbak Adel merasa teman Mbak tersebut tidak peduli? Karena ketika saya bercerita, dia lebih memperhatikan handphonenya daripada saya. Lalu bagaimana perasaan Mbak dengan sikap teman Mbak tersebut? Saya kecewa ya Mbak dengan respon yang dia perlihatkan kepada saya. Mungkin Mbak Adel tidak menangkap respon yang dikatakan teman Mbak dengan baik. Tidak menangkap respon dengan baik? Sepertinya tidak. Entahlah, maksud saya kan sedang tidak baik-baik saja. Dan saya akan sangat senang jika dia dapat memperhatikan saya sepenuhnya saat saya seperti itu. Oke, baik. Mbak Adel tadi mengatakan bahwa seharusnya teman Mbak lebih perhatian dengan Mbak dan Mbak akan merasa senang jika teman Mbak tersebut perhatian secara penuh. Tetapi Mbak merasa ragu dengan perasaan Mbak. Entahlah, saya semakin bingung dengan perasaan saya. Saya orang yang senang jika diperhatikan oleh orang lain, terutama teman baik saya. Dan apalagi ketika sedang mengalami mood swing seperti sekarang ini. Sehingga saya selalu berusaha agar orang lain dapat memperhatikan saya. Tetapi saya juga sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi saya seperti itu. Takut jika nantinya dia lebih membuat jarak kepada saya. Baik, menurut Mbak, apa nih yang bisa Mbak lakukan untuk mengatasi hal itu? Dengan berpikir positif mengenai teman saya, melihat situasi teman saya atau orang lain, serta menanyakan kesediaan teman saya sebelum bercerita mungkin. Betul, Mbak. Seringkali kita tidak bisa berpikir positif ya, tidak melihat situasi orang sekitar, serta bertanya terlebih dahulu kepada mereka karena keadaan kita yang sedang kacau ini. Dalam kasus Mbak Adel, hal tersebut merupakan cara yang dapat Mbak Adel lakukan untuk menurunkan kesalahpahaman tersebut. Baik, saya akan mencobanya, Mbak. Baik, kedua hal tersebut cukup efektif apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, Mbak. Ketika saya memiliki masalah yang serupa dengan Mbak Adel ini, saya juga melihat situasi orang sekitar saya terlebih dahulu dan menanyakan kesediaan mereka untuk mendengarkan cerita saya. Dan ya, saya berhasil dalam melakukannya dan kesalahpahaman itu pun tidak terjadi lagi, Mbak. Oh ya? Wah, ini membuat saya menjadi semakin yakin bisa melakukannya dan bisa berhasil seperti Mbak. Bagus sekali Mbak, semangat Mbak Adel luar biasa ya. Jika suatu saat saya tidak yakin atau tidak dapat melakukan hal tersebut, maksud saya pasti semua orang pernah seperti itu. Apa yang harus saya lakukan, Mbak?
Ya, kadang-kadang kita bisa dihadapkan pada situasi seperti itu ya, Mbak. Jika Mbak sedang ada dalam posisi itu, coba Mbak ingat kembali hal-hal yang memotivasi Mbak melakukan cara tadi. Biasanya ketika ada di posisi tersebut, perilaku-perilaku yang menyebabkan masalah itu akan muncul, Mbak. Misal, kita sedang kacau nih, dan tidak sengaja melakukan kesalahan yang sama. Jika itu terjadi, segera menarik napas dan lebih menenangkan diri dengan memberi jeda terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan teman Mbak tersebut. Katakanlah pada diri Mbak, tenang, tenang, dan pelan-pelan, Mbak. Baik, akan saya coba, Mbak. Hal yang paling pertama akan saya lakukan, menarik napas dan menenangkan diri, sembari berkata pada diri untuk tenang dan pelan-pelan. Saya pasti bisa. Bagus sekali, Mbak. Saya yakin Mbak pasti bisa. Nah, sekarang coba jelaskan pada saya, Mbak, apa aja yang udah kita pelajari selama proses konseling ini. Saya belajar bahwa selama ini saya belum bisa memperhatikan keadaan sekitar saya dan senang mendapat perhatian. Selain itu, saya belajar bagaimana saya dapat merubah pelan-pelan pribadi saya tersebut dengan cara yang telah diberikan seperti melihat situasi orang sekitar dan menanyakan kesediaan mereka. Dan jika ternyata tidak sesuai, saya akan menarik napas dan menenangkan diri sembari mengucapkan tenang dan pelan-pelan. Wah, bagus sekali Mbak Adel. Baik, di sini akar permasalahan Mbak Adel adalah Mbak yang senang mendapat perhatian dan belum bisa memperhatikan keadaan sekitar Mbak. Berarti Mbak harus bisa nih melawan hal tersebut dengan beberapa cara yang sudah kita sepakati tadi ya Mbak Adel. Ya, baik Mbak. Sekarang saya lebih paham. Nah, bagaimana perasaan Mbak Adel nih setelah melakukan sesi konseling? Ya, saya yang awalnya datang membawa masalah, sekarang bisa lega Mbak, karena sudah tahu apa permasalahan saya yang sebenarnya, dan dapat tahu juga cara-cara yang bisa menghentikan masalah tersebut. Saya senang sekali Mbak, terima kasih sudah banyak membantu saya. Syukurlah, saya juga senang sekali Mbak bisa bertemu dan berproses bersama Mbak Adel. Baik, berarti konseling ini sudah berakhir sampai di sini ya Mbak Adel. Semoga Mbak Adel bisa berubah sesuai dengan harapan yang telah Mbak sampaikan dan terima kasih sudah mempercayakan biro kami. Saya meminta maaf jika selama proses ini saya melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak. Semoga kita bisa bertemu kembali lain waktu, lain situasi yang tentunya lebih positif ya Mbak Adel. Selamat berproses. Iya Mbak, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak yang sudah sabar mendampingi saya selama ini. Maaf juga kalau saya banyak salah. Ya Mbak, terima kasih.